Ferit kecewa berat menyaksikan Seiran diam-diam datang bersama Kaya ke universitas. Padahal ia sendiri sedang menyiapkan kejutan untuk istrinya itu. Seiran pun hanya bisa memeluk dan meminta maaf kepada Ferit. Ia tidak bermaksud menyembunyikan ini dari suaminya itu. Hanya saja tadi pagi ia terinspirasi dari kata-kata Kaya. Ferit mengingatkan Seiran, bukankah ia dulu pernah berkata jika akan selalu mendukungnya jika ia akan masuk universitas? Tapi mengapa ia justru lebih percaya kepada orang lain dibandingkan suaminya sendiri? Di sisi lain, Orhan kepergok Nuket ketika mengunjungi Dicle. Jawaban Orhan sederhana, ia hanya ingin melihat karyawannya yang sedang sakit. Orhan memperingatkan Nuket untuk tidak mencampuri urusannya. Terlebih mereka sangat berbeda dan juga lahir dari ibu yang berbeda pula. Ferit pulang dan langsung mengadu kepada kakeknya dan disaksikan oleh Nuket bahwa sekali lagi Kaya ikut campur dalam rumah tangganya. Mendengar itu Nuket meminta maaf, namun kali ini Ferit menolaknya. Diperlihatkan jika Pelin sedang dirawat di rumah sakit dan ditunggui oleh ibunya. Perawat mengatakan jika keadaannya telah membaik dan ia diizinkan pulang. Asuman meminta izin kepada Qasim untuk mengajak Suna ke gym. Akan tetapi ternyata Qasim tidak mengizinkan. Menurutnya itu telah menyalahi tradisi di keluarga mereka. Melihat hal itu, Ifakat kemudian mendekati Suna yang sedang sedih. Di situ Ifakat mengajak Suna untuk berbicara di kamarnya dan menawarkan solusi. Ifakat tahu betul jika Suna menginginkan posisi seperti Seiran. Untuk itu, Ifakat menawarkan kepada Suna untuk menjadikannya menantu di keluarga Korhan, yaitu menikah dengan Kaya. Saat ini, Halis B menunggu lahirnya cucu sebagai pewaris. Berhubung Seiran memutuskan untuk melanjutkan kuliah, jadi Suna memiliki kesempatan. Ifakat berkata kepada Suna, jika sebenarnya Kaya menyukainya dari pertama bertemu, hanya saja dia pemalu. Setibanya di mansion, Seiran memberitahu ayahnya jika ia ingin melanjutkan kuliah. Mendengar itu tentu saja ayahnya marah besar. Sebab semalam putrinya itu telah mengatakan di hadapan semua orang jika tidak akan melanjutkan ke universitas. Ferit tiba-tiba muncul dan langsung membela istrinya. Bahkan ia berani membentak ayah mertuanya itu untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Dari sini Suna bisa melihat kekuatan menjadi menantu keluarga Korhan. Di kamar, Seiran bersimpuh meminta maaf kepada Ferit. Ia mengakui salah, namun ia juga tidak ingin kehilangan kesempatan mendaftar. Seiran mengatakan jika baginya Ferit adalah segalanya. Tapi untuk kesalahpahaman ini, ia berjanji tidak akan terulang lagi. Mendengar itu, hati Ferit luluh dan akan tetap mendukung impian istrinya. Di sisi lain, Nuket memarahi Kaya karena ia bertindak sendirian tanpa memberitahunya. Kaya mengaku sudah tidak tahan. Ia ingin membuktikan kepada ibunya itu jika misi ini bisa lebih cepat ia atasi sendiri. Seiran sangat senang karena didukung oleh Ferit. Ia kemudian mengajak suaminya itu untuk merayakan dirinya diterima di universitas. Kini giliran Ifakat menawarkan solusi kepada Kaya, yaitu menikah dengan Suna. Dengan begitu ia akan bisa mengalahkan Ferit di hadapan Halis B. Ifakat juga mengatakan jika sebenarnya Suna menyukainya diam-diam. Qasim mendesak BPH-TC untuk membujuk Seiran agar ia tidak masuk universitas. Menurutnya, keluarga Korhan hanya membutuhkan seorang cucu. Tapi jika Seiran tidak memberikannya, ia khawatir keluarga mereka akan diusir. Sultan masuk ke kamar Ferit dan menyaksikan majikannya itu sedang mandi. Namun ketika mengingat masa lalu, tiba-tiba kakinya terpeleset hingga ketahuan oleh Ferit. Qasim membujuk Seiran untuk mengurungkan niatnya masuk ke universitas. Tapi karena putrinya itu menolak, Qasim marah besar hingga menimbulkan keributan. Nuket mencoba membela Seiran, namun Qasim menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Ketika masuk ke dalam kamar, Seiran melihat Ferit sedang berbicara dengan Sultan. Seiran akhirnya memperingatkan Sultan untuk terakhir kalinya untuk tidak masuk ke dalam kamarnya. Karena area ini seharusnya yang menangani adalah Dicle. Ferit menceritakan jika ia tidak tahu apa-apa, ia hanya melihat Sultan tiba-tiba terbaring di lantai. Mendengar itu, Seiran ingin melupakan masalah ini. Sebab hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia di hidupnya. Seiran juga disibukkan untuk mencari lokasi makan malam. Ferit diam-diam menemui Sultan untuk memperingatkannya untuk terakhir kali. Akan tetapi Sultan mengatakan jika sangat merindukannya. Suna mulai terbayang dengan posisi Seiran sebagai putri di keluarga ini. Ia kemudian menyarankan kepada adiknya itu untuk mengajak Kaya. Sebab bagaimanapun juga orang itu yang berjasa untuknya.
Suna merasa takut karena selama ini ia selalu mengintimidasi Kaya. Tapi karena perkataan Ifakat, Suna memberanikan diri untuk menghampiri Kaya, sekaligus mengajaknya untuk makan malam perayaan Seiran masuk universitas. Di sisi lain, Nuket ketemuan dengan Zerin, ibunya Pelin. Dan disinilah Nuket menunjukkan sifat aslinya, bahwa kedatangannya ke mansion untuk menghancurkan keluarga Korhan, karena dendamnya di masa lalu yang membuat ibunya meninggal. Zerin juga mempertemukan Nuket dengan Pelin, yang nantinya mereka akan bekerja sama membuat kekacauan di keluarga Korhan. Tapi Zerin memiliki kekhawatiran jika putrinya akan menjadi korban lagi. Seiran memberitahu Ferit jika kakaknya mengajak Kaya. Awalnya Ferit menentang, tapi istrinya itu kemudian berjanji jika ini hanya sekedar untuk balas budi, tidak lebih. Nuket kembali ke mansion dengan semangat baru. Saat ini ia bisa tersenyum karena Halis Bey mempercayakan mansion kepadanya. Jadi menurutnya ia tidak kesulitan untuk menghancurkan anggota keluarga Korhan satu persatu. Ada yang aneh dengan penampilan Esme hari ini. Ia ke dapur untuk mengecek kesiapan makanan yang akan disajikan untuk suaminya. Nuket yang baru datang juga dibuat bingung, sebab tidak biasanya Esme bertingkah aneh seperti ini. Nuket memberitahu Sultan jika ia tadi melihat Orhan masuk ke kamar Dichle. Mendengar hal itu, Sultan langsung memarahi putrinya itu. Bahkan ia mengancam akan mengirimkan Dichle ke tempat ayahnya. Seketika itu juga Dichle kemudian menghubungi Orhan. Sementara itu, Suna mulai dibuai mimpi-mimpinya bersama Kaya. Sebab jika ia menjadi menantu Korhan, maka ia akan menggantikan peran Seiran sebagai putri mansion. Terlebih jika ia melahirkan seorang anak sebelum Seiran. Orhan menenangkan Dichle jika ia akan mengatasi masalah ini. Suna dikejutkan kedatangan ayahnya di kamarnya. Dan lagi-lagi penampilan dan gaya hidupnya ditentang habis-habisan. Menurutnya Suna yang sekarang bukanlah Suna yang masih lajang. Qasim menyuruh Suna untuk menasihati Seiran agar membatalkan masuk ke universitas. Jika itu tidak berhasil, maka ia akan menanggung akibatnya. Ifakat menghampiri Qasim yang sedang mengeluhkan putrinya. Di situ seperti biasa, Qasim memuji kecantikan Ifakat. Tanpa disadari, Esme menyaksikan ini dari lantai atas. Sebelum Seiran dan rombongannya pergi, Sultan pergi ke dapur untuk membuatkannya minuman. Dan tanpa diduga, Seiran menyaksikan Sultan sedang memasukkan sesuatu ke minumannya. Setelah Seiran cek, ternyata itu adalah obat penghambat kehamilan. Tentu saja Seiran murka, lalu mendesak Sultan untuk mengatakan siapa yang menyuruhnya. Ferit datang dan langsung ikut menghakimi. Tapi ketika Sultan berkata akan menceritakan semuanya, Ferit berbalik arah. Ia berusaha mengeluarkan Sultan dari tempat itu. Hanya saja Sultan terus tertekan hingga kedatangan Ifakat. Dan sejak saat itu Ifakat yang memegang kendali, membawa Sultan keluar dengan alasan ingin menghukumnya. Melihat itu Seiran frustasi, ia ingin tahu siapa sebenarnya yang menyuruh Sultan. Zerin bertanya kepada putrinya apakah ia sudah yakin dengan keputusannya. Pelin mengatakan jika kondisinya saat ini baik-baik saja. Ifakat murka kepada Sultan bagaimana ia bisa ketahuan. Sultan terus merengek dan memohon untuk tidak dipecat. Ifakat berkata untuk saat ini akan lebih aman jika Sultan pergi. Seiran terus memohon kepada Ferit untuk menghadirkan Sultan ke hadapannya. Ferit tidak punya pilihan untuk mendatangi kamar Ifakat. Di sana Ifakat telah menghubungi Latif untuk membawa Sultan ke rumah perkebunan. Ferit gelagapan, takut rahasianya terbongkar. Ia kemudian mendesak Ifakat untuk mengaku bahwa dialah yang telah menyuruh Sultan memasukkan obat pencegah hamil. Seiran tidak menyangka jika suaminya dikelilingi para mania. Jika dulu ada Pelin, sekarang ada Sultan. Suna meminta adiknya itu untuk tenang. Mereka akan mengungkap semuanya. Sekarang mereka tinggal menunggu Ferit membawa Sultan. Di sisi lain, Pelin sedang dalam perjalanan dan menghubungi Abidin. Ifakat tidak mengaku kepada Ferit jika dia yang menyuruh Sultan. Hanya saja Ifakat mengajak Ferit senang karena tidak akan ada cucu yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Seiran. Mendengar itu tentu saja Ferit marah. Tapi setelah itu Ifakat terpaksa mengeluarkan kartu asnya. Ia mengaku mengetahui jika Ferit pernah tidur dengan Sultan. Dari sini keadaan kemudian terbalik, Ferit terpojok. Ia terpaksa harus mengikuti arahan bibinya itu agar rahasianya tidak terbongkar. Dalam keadaan syok seperti ini, Ferit dipanggil Abidin.
memberitahunya jika ia harus ikut dengannya karena ada sesuatu yang sangat penting. Qasim sedang mencari tahu kenapa semua belum berangkat. Ia pun kemudian mendengar putrinya menangis dari dalam kamar. Qasim mengira jika Sairan tetap ngotot ingin masuk universitas. Tapi Suna menjelaskan jika Sultan memasukkan obat pencegah hamil ke minuman Sairan. Mendengar itu tentu saja emosi Qasim memuncak. Sementara itu Ferit kaget diajak Abidin ke taman dan dipertemukan dengan Pelin. Terlebih mantan pacarnya itu datang dengan keadaan perut membesar. Pelin menceritakan jika ini adalah anak Ferit. Saat terakhir bertemu, Pelin menceritakan bahwa sebelum ia meninggalkan Istanbul telah melakukan perbuatan bodoh. Ia mengaku juga membutuhkan perjuangan yang sangat berat untuk bisa menampakkan diri di hadapannya, sebab sebelumnya ia dirawat di rumah sakit. Pelin berkata jika kehadirannya hanya untuk memberitahu Ferit, dan bukanlah untuk meminta pertanggungjawabannya. Sebelum pergi, Pelin memberitahukan jika jenis kelamin bayi ini adalah laki-laki. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton terus kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.